warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hanindra Arafli akan menyampaikan kisah Jenderal Sudirman. Jenderal Sudirman lahir di Purbalingga 24 Januari 1916. Sebagai Panglima Besar Tentara Nasional Indonesia yang pertama, ia adalah sosok yang dihormati di Indonesia karena kegigihannya mempertahankan kemerdekaan Indonesia dari penjajah. Sejak kecil, Sudirman adalah siswa rajin, aktif dan menunjukkan kepemimpinan dan berorganisasi. Ia mulai bekerja sebagai seorang guru dan kemudian menjadi kepala sekolah di Sekolah Dasar Muhammadiyah. Ia juga aktif dalam kegiatan Muhammadiyah lainnya dan menjadi pemimpin kelompok pemuda Muhammadiyah pada tahun 1937. Awal perjuangannya dimulai pada tahun 1944. Ia bergabung dengan Tentara Pembela Tanah Air (PETA). Sudirman memimpin pelarian dari pusat penahanan di Bogor, lalu berangkat menuju Jakarta dan bertemu dengan Presiden Soekarno yang memintanya untuk memimpin perlawanan terhadap pasukan Jepang di kota. Pada tanggal 12 November 1945, dalam sebuah pemilihan untuk menentukan Panglima Besar TKR di Yogyakarta, Sudirman terpilih menjadi Panglima Besar. Kiprah Panglima Sudirman sangat penting dalam pergerakan melawan Belanda. Beliau mengencarkan perang gerilya untuk merebut kedaulatan Indonesia pasca proklamasi 17 Agustus 1945. Sudirman dan pasukannya terus melakukan perjalanan melewati hutan dan rimba di tengah fisiknya yang melemah karena penyakit paru-paru. Jenderal Sudirman terus gigih memimpin pertempuran melawan Belanda. Beliau bahkan berjuang dengan tanding. Pada pidatonya, Jenderal Sudirman menyatakan, "Pertahankan kemerdekaan sebulat-bulatnya, sejengkal tanah pun tidak akan kita serahkan kepada lawan. Kita akan pertahankan habis-habisan. Percaya dan yakinlah bahwa kemerdekaan satu negara yang didirikan di atas timbunan runtuhan ribuan jiwa. Harta benda dari rakyat dan bangsa tidak akan dilenyapkan oleh manusia, oleh siapapun juga." Mengetahui bahwa opini internasional yang mulai mengutuk tindakan Belanda di Indonesia bisa membuat Indonesia menerima pengakuan yang lebih besar, Sudirman merancang serangan besar-besaran dengan prajurit TNI untuk menyerang Belanda dan menunjukkan kekuatan mereka di depan wartawan asing dan tim investigasi PBB. Rencana ini ditindaklanjuti dengan serangan umum 1 Maret 1949. Pasukan TNI menyerang pos-pos Belanda di seluruh Jawa Tengah. Pasukan TNI di bawah komando Letkol Soeharto berhasil merebut kembali Yogyakarta dalam waktu 16 jam. Menjadi unjuk kekuatan yang sukses dan menyebabkan Belanda kehilangan muka di mata internasional. Karena Belanda sebelumnya menyatakan bahwa TNI sudah diberantas. Setelah peristiwa tersebut, pemerintah Indonesia dan Belanda mengadakan konferensi panjang selama beberapa bulan yang berakhir dengan pengakuan Belanda atas kedaulatan Indonesia pada 27 Desember 1949. Panglima Sudirman telah memberikan teladan bagi kita seperti ungkapan beliau, "Kejahatan akan menang bila orang yang benar tidak melakukan apa-apa." Beliau tidak tunduk begitu saja, tetapi berani maju membela kebenaran dengan tindakannya, loyalitas dan integritas hingga akhir hayatnya. Sebagai generasi muda, marilah kita membawa semangat tersebut dalam keseharian kita. Dengan berlandasan pada ajaran agama, kita wajib gigih membela kebenaran dan menjauhi kebatilan. Dirgahayu Indonesia Merdeka!